Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah yang hijau dan sungai yang jernih, hiduplah seorang perempuan muda bernama Anissa. Kehidupan Anissa sederhana namun penuh keceriaan. Dia bekerja sebagai pengajar di sekolah dasar setempat, memberikan ilmu dan cinta kepada anak-anak desa. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Anissa selalu merasa bahagia karena bisa membantu orang lain dan dikelilingi oleh keluarga yang mencintainya. Setiap hari, Anissa bangun pagi untuk mempersiapkan diri mengajar di sekolah. Dia selalu bersemangat dalam menjalani harinya, memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Setelah selesai mengajar, Anissa sering membantu keluarganya di ladang atau menghabiskan waktu bersama teman-temannya di desa. Hidupnya sederhana namun penuh makna. Suatu hari, sebuah acara amal diadakan di desa Anissa. Acara tersebut dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kalangan, termasuk seorang pria tampan dan kaya bernama Rama. Rama adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak perusahaan di kota. Dia datang ke desa tersebut untuk memberikan bantuan kepada masyarakat setempat. Ketika Rama melihat Anissa yang sedang sibuk mengatur acara amal, dia merasa tertarik. Ada sesuatu dalam kesederhanaan dan ketulusan Anissa yang membuat Rama ingin mengenalnya lebih dekat. Rama mendekati Anissa dan memulai percakapan. Awalnya, Anissa merasa canggung berbicara dengan seseorang yang begitu berbeda dari lingkungannya. Namun lambat laun dia mulai merasa nyaman. Percakapan mereka berlanjut hingga sore hari. Rama merasa kagum dengan dedikasi dan ketulusan hati Anissa. Sementara Anissa merasa tersentuh oleh keramahan dan kebaikan hati Rama. Mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan mereka, dan dalam waktu singkat, mereka merasa seperti sudah mengenal satu sama lain sejak lama. Setelah pertemuan pertama yang mengesankan, Rama dan Anissa terus menjalin komunikasi. Rama sering mengunjungi desa untuk bertemu dengan Anissa, dan mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara di tepi sungai, atau berjalan-jalan di sekitar desa. Setiap pertemuan membuat mereka semakin dekat dan saling mengenal. Meskipun ada banyak perbedaan di antara mereka, cinta mereka tetap tumbuh dengan kuat. Rama selalu mendukung Anissa dalam segala hal, dan Anissa merasa bahwa dia telah menemukan seseorang yang benar-benar mengerti dan mencintainya. Mereka berdua saling memberikan kekuatan dan inspirasi, menghadapi setiap tantangan dengan penuh keyakinan dan cinta. Perjalanan cinta mereka penuh dengan kebahagiaan dan harapan. Rama dan Anissa tahu bahwa mereka memiliki jalan yang panjang di depan mereka. Tetapi dengan cinta dan dukungan satu sama lain, mereka yakin bahwa mereka bisa mengatasi segala rintangan yang datang. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, Sari mulai menghadapi tantangan baru yang datang dari ibu mertua, Nyonya Dewi. Nyonya Dewi adalah seorang wanita yang kuat dan berpengaruh, terbiasa dengan kehidupan yang mewah dan eksklusif. Dia merasa bahwa Sari, dengan latar belakangnya yang sederhana, tidak pantas untuk putranya, Budi. Setiap kali Nyonya Dewi berkunjung ke rumah Sari dan Budi, dia selalu menemukan alasan untuk mengkritik Sari. Mulai dari cara Sari mengatur rumah, cara berpakaian, hingga cara memasak, semua tidak pernah luput dari komentar pedas Nyonya Dewi. Sari selalu berusaha untuk sabar dan bersikap baik, meskipun hatinya terluka oleh setiap kata-kata yang diucapkan ibu mertuanya. Hinaan dan ejekan dari Nyonya Dewi semakin hari semakin berat bagi Sari. Dia merasa tertekan secara mental dan emosional. Setiap kali Nyonya Dewi datang, Sari merasa cemas dan takut akan kritik yang akan diterimanya. Meskipun Budi selalu mendukungnya, Sari merasa beban ini terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Sari mencoba berbagai cara untuk menyenangkan hati ibu mertuanya, mulai dari mengikuti saran-saran Nyonya Dewi hingga mencoba lebih keras untuk menunjukkan bahwa dia mampu mengelola rumah tangga dengan baik. Namun, tidak ada yang pernah cukup bagi Nyonya Dewi. Sikap keras dan sombongnya terus-menerus menghantui Sari, membuatnya merasa tidak berharga dan tidak diterima. Tekanan yang dihadapi Sari mulai mempengaruhi kesehatannya. Dia sering merasa lelah dan stres, bahkan terkadang merasa tidak sanggup untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Sari mulai merasa terasing di rumahnya sendiri, tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman baginya. Budi yang menyadari penderitaan istrinya berusaha untuk berbicara dengan ibunya,
menjelaskan betapa pentingnya mendukung dan menghormati Sari. Namun Nyonya Dewi tetap pada pendiriannya dan merasa bahwa dia hanya ingin yang terbaik untuk putranya. Konflik ini mulai merenggangkan hubungan antara Budi dan ibunya, serta menciptakan ketegangan dalam rumah tangga mereka. Tekanan dari ibu mertua dan rasa tidak nyaman yang dialami Sari mulai memperlihatkan dampaknya dalam hubungan Sari dan Budi. Meskipun Budi selalu berusaha mendukung Sari, ketegangan yang terjadi di antara Sari dan Nyonya Dewi membuat situasi semakin sulit. Setiap kali Nyonya Dewi berkunjung, suasana rumah berubah menjadi tegang dan penuh ketidaknyamanan. Sari merasa terjebak di antara cinta untuk suaminya dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh ibu mertuanya. Dia sering merasa kesal dan frustrasi, namun berusaha untuk tetap sabar demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Budi, di sisi lain, merasa tertekan karena harus memilih antara istri yang dicintainya dan ibunya yang telah membesarkannya. Melihat hubungan mereka yang semakin terguncang, Sari dan Budi memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang konselor pernikahan. Mereka berharap bahwa dengan bimbingan profesional, mereka bisa menemukan cara untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi dan memperbaiki hubungan mereka. Dalam sesi konseling, Sari dan Budi belajar tentang pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Mereka mulai memahami perasaan satu sama lain dengan lebih baik dan berusaha untuk saling mendukung dalam menghadapi tekanan dari Nyonya Dewi. Konselor juga membantu mereka untuk menemukan cara-cara praktis dalam mengelola konflik dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Meskipun ada kemajuan, masalah dengan ibu mertua tetap menjadi sumber ketegangan. Nyonya Dewi terus memberikan tekanan kepada Sari, membuatnya merasa tidak cukup baik. Sari mulai merasa lelah dan merasa bahwa usaha untuk memperbaiki hubungan ini tidak memberikan hasil yang diharapkan. Di tengah-tengah upaya mereka untuk menyelamatkan pernikahan, Sari dan Budi menghadapi dilema besar. Sari merasa bahwa untuk menjaga kesehatan mental dan emosionalnya, dia harus mengambil jarak dari Nyonya Dewi. Namun dia juga tahu bahwa keputusan ini bisa berdampak negatif pada hubungan Budi dengan ibunya. Sari merasa terjebak dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Dia mencintai Budi dengan sepenuh hati, tetapi tekanan dan hinaan yang terus-menerus dari ibu mertua membuatnya merasa hancur. Budi juga merasakan beban yang berat, harus memilih antara dua orang yang sangat penting dalam hidupnya. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian, Sari dan Budi berusaha untuk tetap bersatu dan mencari solusi terbaik. Mereka menyadari bahwa keputusan yang harus diambil akan menjadi salah satu yang paling sulit dalam hidup mereka. Situasi semakin sulit bagi Sari dan Budi. Meskipun mereka telah mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan pernikahan mereka, tekanan dari Nyonya Dewi semakin memperburuk keadaan. Hinaan dan ejekan yang terus-menerus dari ibu mertua membuat Sari merasa semakin tidak tahan. Rasa cintanya kepada Budi mulai terkikis oleh rasa sakit dan kekecewaan yang terus-menerus menghantuinya. Budi merasa terjebak di antara dua orang yang sangat dia cintai. Dia ingin melindungi Sari, tetapi juga merasa bertanggung jawab untuk merawat ibunya. Meskipun dia selalu berusaha untuk menjadi penengah, tidak ada solusi yang benar-benar memuaskan semua pihak. Setelah berbulan-bulan mencoba mempertahankan hubungan mereka, Sari dan Budi akhirnya mencapai titik di mana mereka harus membuat keputusan yang sangat sulit. Dalam salah satu sesi konseling terakhir mereka, konselor menyarankan bahwa mungkin yang terbaik bagi mereka adalah mengambil waktu untuk berpisah, agar masing-masing dapat menemukan ketenangan dan kebahagiaan sendiri. Sari dan Budi memutuskan untuk bercerai dengan berat hati. Meskipun mereka masih saling mencintai, mereka menyadari bahwa terus bersama dalam situasi seperti ini hanya akan membawa lebih banyak penderitaan. Mereka sepakat untuk berpisah secara baik-baik, dengan harapan bahwa suatu saat nanti mereka bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Proses perceraian ini sangat emosional bagi keduanya. Mereka berdua menangis dan saling memeluk, berjanji untuk tetap menjadi teman meskipun tidak lagi menjadi pasangan. Perceraian ini bukanlah akhir dari cinta mereka, tetapi awal dari perjalanan baru untuk menemukan diri mereka masing-masing. Setelah perceraian, Sari kembali ke desa tempat asalnya. Dia merasa butuh waktu untuk memulihkan diri dan menemukan kembali jati dirinya. Di desa,
Dia disambut dengan kehangatan oleh keluarga dan teman-temannya. Kehidupan sederhana di desa membantunya merasa tenang. Sari mulai menjalani kehidupan baru dengan semangat yang baru. Dia membuka usaha kecil menjahit di desanya, dan banyak orang yang mengagumi ketekunan dan bakatnya. Sari merasa bahwa, meskipun dia telah melalui banyak penderitaan, dia menemukan kekuatan dalam dirinya untuk bangkit kembali dan menjalani hidup dengan penuh makna. Budi juga berusaha untuk melanjutkan hidupnya. Dia tetap bekerja keras di perusahaannya, dan meskipun merasa kehilangan, dia mencoba untuk menemukan kedamaian dalam pekerjaannya. Budi menyadari bahwa keputusan untuk bercerai adalah yang terbaik bagi mereka berdua, dan dia berharap bahwa suatu hari nanti, mereka bisa menemukan kebahagiaan masing-masing. Setelah perceraian dengan Budi, Sari sering merenungkan perjalanan hidupnya. Dari awal pertemuan mereka yang penuh cinta, hingga akhirnya harus berpisah karena tekanan yang tak tertahankan dari ibu mertua. Sari menyadari bahwa perjalanan hidupnya penuh dengan pelajaran berharga yang telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Selama masa-masa sulit, Sari belajar tentang ketahanan dan keberanian. Dia memahami bahwa hidup tidak selalu adil, namun penting untuk tetap teguh dan berjuang demi kebahagiaan diri sendiri. Sari juga menyadari bahwa menerima dan mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk bisa mencintai orang lain dengan tulus. Dengan pelajaran yang dia dapatkan dari pengalaman hidupnya, Sari memutuskan untuk melangkah maju dan membangun masa depan yang lebih baik. Dia berkomitmen untuk tidak membiarkan masa lalunya menghalangi impiannya. Di desa, Sari menemukan kembali semangatnya untuk berkarya dan membantu sesama. Sari membuka sebuah butik kecil di desanya, tempat dia menjual hasil karyanya sendiri. Dengan kerja keras dan dedikasi, butiknya berkembang dan menjadi terkenal di desanya. Banyak orang datang untuk membeli pakaian yang dibuat dengan cinta dan keahlian oleh Sari. Usahanya tidak hanya membantu perekonomiannya sendiri, tetapi juga memberikan inspirasi bagi perempuan lain di desa untuk mengejar impian mereka. Sari juga mulai membina hubungan yang lebih sehat dan mendukung. Dia dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan cinta tanpa syarat. Sari merasa bersyukur memiliki orang-orang yang peduli padanya dan selalu ada untuknya di saat-saat sulit. Sari belajar untuk menghargai setiap momen kebahagiaan, sekecil apapun itu. Dia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, seperti senyuman anak-anak di desa, tawa bersama teman-teman, dan momen-momen damai di tepi sawah. Sari menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu ditemukan dalam kemewahan, tetapi dalam cinta dan kehangatan dari orang-orang terdekat. Dengan semangat baru dan hati yang penuh harapan, Sari menatap masa depan dengan optimisme. Dia merasa siap untuk menghadapi tantangan apapun yang datang, karena dia telah belajar untuk mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Sari yakin bahwa masa depan yang cerah menantinya, dan dia bertekad untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Sari merasa bahwa setiap pengalaman, baik suka maupun duka, adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Dia bersyukur atas setiap pelajaran yang dia dapatkan dan siap untuk melangkah maju dengan hati yang penuh cinta dan keyakinan.